Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah sholatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min zamil ahwali wal afat wa tanzilana biha min zamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darusat wa tubaliguna bi aqsal goyat min zamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hajat teman-teman Allah berikan kemudahan dari arah yang gak pernah disangka-sangka. Amin Allahumma amin. Teman-teman, dari sekian lumayan lama juga saya gak upload video yang memang banyak sekali yang datang dari sahabat-sahabat kita di sholawat. Mohon maaf, baru hari ini saya tampilkan, dan video ini datangnya dari Mbak J, kita sebut saja Mbak J. Beliau alhamdulillah mendapatkan banyak kemudahan ya, dan ajaibnya banyak pertolongan Allah yang Allah berikan kepada beliau. Seperti apa sih kisah dari Mbak J ini, cerita dari Mbak J ini? Sebelum kita lanjut ke ceritanya Mbak J, teman-teman jangan lupa di subscribe, di like, serta tinggalkan komentarnya di bawah ini, dan sama-sama saling berbagi tentang sholawat juga. Boleh silakan diketik di komentar ya, di kolom komentar teman-teman punya testimoni ke sholawat apa, dan boleh silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa ya di like dan di subscribe supaya saya makin semangat bikin videonya. Terima kasih banyak buat teman-teman. Kita lanjut ke cerita dari Mbak J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya mau cerita sekelumit cerita saya ya. Saya pernah kerja di salah satu perusahaan selama 7 tahun. Saya bekerja 9 jam, dari pagi jam 8 sampai jam 6 sore. Standar ya itu ya, jam kerjanya ya. Dan entah kenapa yang saya dapatkan 3 tahun kemarin, hati saya nggak nyaman, Mbak, karena bos saya orang nonis yang kami kalau sholat harus ngumpet-ngumpet di kantor. Astagfirullahaladzim ya. Akhirnya 1 tahun kemarin saya main arisan, Mbak, dan uang arisan yang saya dapat untuk buka warung kecil di depan rumah. Kebetulan karena rumah depan pinggir jalan dan lumayan rame karena dekat SMP dan kelurahan, puskesmas, sama pasar kuliner. Masya Allah ya, jadi rumahnya beliau ini dekat sama pasar ya. Jadi ya pasar itu ada kelurahan, puskesmas, dan ada sekolah juga ya, sekolah SMP di sini. Kita lanjut lagi teman-teman. Beberapa bulan ini saya sempat putus asa, Mbak, karena warung sepi, masih kalah sama warung-warung yang sudah lama di daerah situ. Akhirnya saya dikasih masukan sama salah satu bapak-bapak, entah siapa. Pas saya mau tutup jam 12 malam, beliau beli air mineral sambil numpang duduk. Bapak itu nanya, "Gimana Mbak, jualan rame?" Alhamdulillah Pak, meski nggak begitu rame, tapi tetap ada yang beli. Dan saya dikasih tips sama beliau, Mbak, kalau ada yang beli usahakan ajak ngobrol, walaupun itu walau hanya basa-basi 1 atau 3 kalimat. Dan kalau dia datang lagi, tambah lagi obrolannya, sesekali dengan candaan. Jangan lupa ramah ya, Mbak, bagaimanapun kondisinya. Betul banget ini sarannya Bapak itu ya. Usahakan tambahkan dagangannya biar komplit dan orang gak akan ragu beli kesini. Betul. Dan Bapak itu kasih pesan ini yang paling penting, Mbak. Jangan tinggalkan sholat, sholawat, sodakoh. Praktekin aja, nanti kamu akan tahu jawabannya. Masya Allah ya.
Hal itu yang selalu saya ingat dan praktekkan, Mbak. Begitu pula solawat yang Mbak berikan. Selalu saya praktekkan, setiap harinya saya baca solawat munjiat pagi hari 100, siang hari 100, sore setelah asar 100, maghrib 100, mau tidur 100. Salawat Jibril saya baca 1000 di pagi dan 1000 di sore hari, dan kurang lebih 7 hari ini, Mbak. Masya Allah, Allah jawab doa-doa saya, Mbak. Yang utamanya saya doa dengan minta keberkahan dan kemudahan dunia akhirat, Mbak. Dan yang gak disangka ini terjadi, Mbak Puput. Saya jujur gemetaran pas jelasin ke Mbak Puput. Makasih juga, Mbak. Makasih banyak, Mbak, atas sarannya yang pelan-pelan saya praktekkan. Semoga dengan banyak mengingatkan ke semua orang tentang sholat, sholawat, sodako, Mbak, dapat banyak amal kebaikan dari Allah. Amin, Allahumma amin. Sekian dulu, Mbak. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Dan alhamdulillah, Mbak, uang saya yang saya pernah asuransikan yang hilang udah 1 tahun, gak berkomunikasi, tiba-tiba orang tersebut WA saya untuk memberikan uang saya, walaupun gak full, Mbak. Tapi dari sini alhamdulillah saya bisa nambah-nambah buat modal jualan saya, Mbak. Benar kata Mbak, ujian itu datang pasti ada jalan keluarnya. Makasih atas sarannya, Mbak. Tadinya saya udah putus asa sampai Allah menghadirkan bapak tersebut untuk menguatkan saya, dan pesan dari bapak tersebut seperti Mbak Puput, sabar, jangan tinggalkan sholat, sholawat, sedekah. Itu kata-kata Mbak Puput yang sama dengan bapak yang waktu malam hari jam 12 mampir di warung saya. Pesan beliau singkat dan dalam, kena di hati. Allah Maha Besar. Makasih ya Allah atas karuniamu, dan makasih banyak, Mbak, atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini salah satu testimoni dari Mbak J, yang mana beliau di sini bercerita pernah asuransi, tiba-tiba hilang sudah 1 tahun nggak berkomunikasi dengan pihak asuransinya, dan tiba-tiba pihak asuransinya itu mengirimkan uang kepada beliau, walaupun nggak full ya. Bisa dilihat ini uangnya nominalnya mungkin sekitaran lumayan lah ya, 9 jutaan ya. Ya ini Masya Allah ya, kalau misalkan pas memang lagi nggak ada uang di kantong, tiba-tiba ada yang transfer, itu Masya Allah. Nah, di sini yang Mbak J lakukan adalah sholat, sholawat, dan sodako. Teman-teman, balik lagi, kita melakukan sesuatu hal itu seperti sholat ya, emang itu kan kewajiban kita, teman-teman ya. Dan seperti halnya sholawat itu kita memuji Nabi Muhammad SAW dengan sholawat, kekasihnya Allah, yang mana dengan kita bersolawat itu cepet banget doa kita nyampainya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya ke siapa? Doanya mintanya sama Allah. Tapi kita punya referensi nih sholawat, ibaratnya gitu, teman-teman. Ya, kita misalkan mau masuk di salah satu perusahaan, kalau kita nggak punya referensi orang dalam, apa kita bisa, teman-teman, masuk ke perusahaan besar? Kalau kita belum punya kenalan orang dalamnya, kalau kita belum tahu siapa orang dalamnya yang harus kita temuin, apa kita bisa langsung masuk? Nggak bisa, teman-teman. Pasti kita ditanya sama security mau bertemu dengan siapa, sudah ada janji belum. Nah, ini malaikat-malaikat Allahnya aja bersolawat sama baginda Nabi Muhammad SAW. Masa kita manusia solawatnya 1, 2, atau bahkan mungkin besoknya nggak solawat. Jadi solawat ini sebenarnya gampang. Sholat itu apa aja, teman-teman. Mau sholat Jibril, munjiat ya, sholawat Nabi, teman-teman, sholawat Nariyah, itu sebenarnya gampang kalau kita mau mulai mempraktekkan dan emang mulai membaca. Itu lama-lama nanti hafal dengan sendirinya. Nah, 3 hal itu yang harus teman-teman lakukan secara ikhlas dan memang menjadi kebiasaan, teman-teman.
ya. Jadi kayak misalkan sholat emang itu kewajiban kita, kalau bisa kita jangan tunda-tunda teman-teman. Dan sholawat itu misalkan teman-teman hari ini sholawat 100 kali, besok tuh harus ada peningkatan lagi, lebih banyak lebih bagus bersolawat. Supaya apa sih teman-teman? Supaya kita itu lebih dekat sama baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan kita menyebut nama beliau, masa iya Allah nggak kasihan? Kita sudah sebut nama kekasihnya, pasti akan Allah kabulkan. Mungkin saja memang kalau teman-teman belum dikabulkan pada saat itu, Allah menundanya karena bisa jadi kita punya banyak dosa ya. Jadi Allah menundanya dulu sampai kita bersihkan seluruh dosa-dosa kita. Dengan apa? Dengan berbanyak istighfar. Berapa kali? 100 boleh seharinya, atau 1000 boleh. Astagfirullahalazim allazi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terserah teman-teman baca istighfar 100 atau 1000. Yang terpenting teman-teman bacanya jangan hari ini bacanya banyak, besoknya nggak baca. Dengan istiqomah aja ya teman-teman. Baca 100, besok 100 lagi. Setiap hari baca teman-teman, jangan putus. Jangan hari ini baca udah banyak, besok enggak gitu loh. Karena kan setiap harinya kita pasti deh, namanya manusia itu berbuat kesalahan. Makanya kita hapus dengan istighfar. Sholat jangan ditinggalin, sholat sunnah fajarnya, sholat subuh, sholat 5 waktunya teman-teman. Bila perlu ditambahkan lagi puasanya. Jadi semakin kita menebar kebaikan, semakin banyak teman-teman pastinya keberkahan deh yang datang buat kehidupan kita teman-teman. Dan rezeki itu kan datang dengan 3 cara ya teman-teman. Jadi gini loh, rezeki itu datang dengan 3 cara. Datang sebab kita cari teman-teman. Jadi kita itu cari, bukan kita diam di rumah. Cari. Misalkan kita ada pekerjaan, ada apa, atau ada bikin kue, pesanan kue. Jadi rezeki itu sebab karena kita cari, yang pertama. Dan yang kedua, datang sebab kita bagi. Jadi ketika kita punya rezeki, kita mendapatkan rezeki, kita sedekahin, kita bagi. Ya, entah itu kita sedekah dengan masjid, kita masukkan ke dalam tromol, ke dalam masjid, atau mungkin ada tetangga yang belum makan, kita bagi makanannya. Dan yang ketiga, sebab karena kita memberi ya, karena kita sering memberi, itu sama aja tabungan buat kita teman-teman, akan balik lagi ke kita ya. Jadi teman-teman harus tahu rezeki itu datang karena dicari, karena kita berbagi, dan karena kita memberi ya. Jadi teman-teman jangan takut kalau teman-teman memberi kepada orang lain teman-teman akan kesusahan. Enggak, itu malah teman-teman akan mendapatkan kelebihan dari arah yang gak pernah diduga-duga. Itu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Jadi jangan pernah ragu untuk memberikan sesuatu kepada orang lain atau kita sedekah ya, karena itu akan balik lagi ke teman-teman. Yang ya, jadi harus 3 utama itu: sholat, sholawat, dan sedekah. Dan teman-teman, insya Allah deh, apapun hajat teman-teman, kalau kita itu perbanyak sholawat ya, itu akan Allah berikan kemudahan. Apapun itu teman-teman, punya hutang, mau menyelesaikan hutang teman-teman, atau teman-teman mau beli apapun itu, beli rumah, beli apapun itu, pasti insya Allah akan Allah wujudkan kalau teman-teman mau melakukan 3 hal yang tadi. Dan prinsipnya 3 yang tadi: mencari, dibagi, dan memberi teman-teman. Coba teman-teman lakukan dan praktekkan. Sholawatnya apa mbak? Sholawatnya apa aja teman-teman, mau sholat Jibril, yang penting teman-teman istiqomah teman-teman bacanya. Jangan hari ini teman-teman baca banyak, besok teman-teman bacanya sedikit. Jadi teman-teman baca kalau bisa sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman punya hajat besar, teman-teman baca sebanyak-banyaknya. Sekian dulu testimoni yang datangnya dari Mbak J. Semoga menginspirasi teman-teman dan kita semua di sini yang mendengarkan. Dan jangan lupa 3 hal tadi: sholat, sholawat, dan sedekah. Teman-teman lakukan itu dan praktekkan, insya Allah banyak keajaiban yang datang dari
kehidupan teman-teman. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan kemudahan untuk mendapatkan setiap apa yang kita inginin. Insya Allah ya teman-teman, kita sama-sama banyak mendekatkan diri kepada Allah, dan melalui perantara sholawat Allah akan berikan banyak kemudahan dan cepat doanya sampai kepada Allah melalui fadilahnya sholawat teman-teman. Teman-teman terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.